Memang di masa pandemi katanya kosong seperti ini, dia menggunakan, apalagi dia suami istri, kemudian juga dengan tekanan kerja yang banyak, itu alasan-alasan klasik, Pada saat aku berdiri di depan nih, langsung udah. Bahwa juga suaminya saudara AAB juga mengisap bersama menggunakan Bakri, kasihan amat jadi orang. Tapi kami akan terus mendalami apa yang disampaikan Pak Kapolres, betul? Ini belum sampai di sini. Kami akan kejar terus. Saya membenarkan NA dan AB sementara kita lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat. Tapi Nia bukan artis biasa, dia artis istrinya konglomerat Ardi Bakri atau anak konglomerat Abu Rizal Bakri. Apakah grup Bakri terlibat dalam pengaturan saham Jiwasraya? Anda pikir deh, kalau nama perusahaannya PT Bakri Brother, masa yang ngatur saya? Seharusnya Abu Rizal Bakri selaku pemilik kelompok usaha Bakri juga ditahan karena ikut serta dalam kerugian besar Jiwasraya. Setidaknya ada 4 perusahaan Bakri tempat Jiwasraya investasi dan rugi. Apa benar grup Bakri yang menyebabkan kerugian negara? Jika Beni Cokro dituduh korupsi, berarti semua yang terlibat termasuk Bakri juga harus dituduh korupsi. Kasus Lapindo, Abu Rizal Bakri menolak mengganti rugi warga di wilayah terdampak lumpur Sidoarjo. Bakri menyatakan telah membeli tanah warga 18 kali dari NJOP. Bakri harus benar-benar dirantai, walaupun dia sangat berat menyetujui bunga yang diajukan oleh negara. Sudah jatuh tertimpa tangga, terjebur parit pula. Itulah kiranya pepatah yang pas untuk keluarga Bakri. Pasalnya dari beberapa kasus yang belum usai, kini ditambah lagi dengan ditangkapnya anak dan menantu kesayangan oleh Polri terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Kini tersiar kabar bahwa saham Bakri merosot tajam. Memang setelah nama perusahaan Bakri disebut-sebut dalam kasus Jiwasraya dan Asabri, saham Bakri ini sudah mulai turun. Nah ini makin turun. Wah, apakah tanda-tanda Bakri akan bangkrut? Hebatnya lagi, negara sekarang seakan tidak mau kalah dengan orang-orang yang merugikan negara ini. Keseriusan pemerintah untuk bersih-bersih mafia jelas tergambar dari sikap polisi yang tegas menangkap anak dan mantu konglomerat sekaligus politikus senior ini. Tanpa basa-basi, Nia dan suaminya langsung dijadikan tersangka dalam kasus yang menjeratnya itu. Alasan mereka menggunakan sabu pun ditolak mentah-mentah oleh Kombes Yusri Yunus. Dan pakaian mewah yang kerap dikenakan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri ini langsung berubah menjadi seragam merah yang menyebabkan merosot tajamnya saham Bakri. Diberitakan, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri beserta sopirnya ZN tertunduk lesu saat mengenakan baju tahanan Polres Metro Jakarta Pusat. Pantauan suara.com, ketiga tersangka menggunakan baju tahan Polres Metro Jakarta Pusat warna merah. Dan Ardi bukan konglomerat biasa, ia konglomerat pemilik banyak media atau stasiun televisi. Jadi jangan aneh kalau berita ini gak akan nongol di stasiun televisi sampai saat ini. Bukan ke situ, bukan kan? Gue terjebak, bukan itu yang pengen gue ini. Penangkapan Ardi itu berakibat pada rontoknya saham Bakri. Perusahaan media grup Bakri misalnya, sahamnya katanya turun sampai 3,5% dalam sehari. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tampak jalan menunduk mengenakan pakaian tahanan dan topi, sedangkan sopirnya ZN tampak menutupi bagian wajah dan kepalanya dengan kain. Kasat Reskoba, Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Indrawini Panjioka mengatakan ketiganya digiring guna dilakukan pengembangan. Namun Panji tidak menyebut secara rinci kemana mereka membawa ketiga tersangka tersebut. Iya betul, kata Panji saat dikonfirmasi Kamis 8 Juli malam. Satreskoba Polres Metro Jakarta Pusat menangkap Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan ZN pada Rabu 7 Juli. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, ketiganya positif mengkonsumsi sabu.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menuturkan, awalnya Satreskobab Polres Jakarta Pusat terlebih dahulu menangkap ZN. Dari tangan ZN, penyidik mengamankan barang bukti sabu seberat 0,78 gram yang diakui milik Nia Ramadhani. Diinterogasi, ternyata yang bersangkutan mengetahui barang tersebut adalah barang milik saudari RA, kata Yusri saat jumpa pers di Polres Metro Jakarta Pusat Kamis 8 Juli kemarin. Berbekal informasi tersebut, penyidik selanjutnya melakukan penggeledahan ke rumah Nia Ramadhani di Pondok Indah, Kebayoran Lama. Di sana, penyidik kembali menemukan barang bukti berupa bong atau alat hisap sabu. Ketika itu, Nia Ramadhani mengaku mengkonsumsi sabu bersama suaminya, yakni Ardi Bakri. Saudari RA kemudian dilakukan pendalaman dan mengaku bahwa suaminya AAB menghisap atau menggunakan sabu bersama-sama. Tapi saat itu di TKP, AAB nggak ada, beber Yusri. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Ardi Bakri akhirnya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dia menyerahkan diri setelah Nia Ramadhani menghubungi melalui sambungan telepon. Setelah Isya, jam 20 waktu Indonesia Barat, saudara AAB datang ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk menyerahkan diri, pungkasnya. Dalam perkara ini, Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan ZN telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terbukti menggunakan sabu berdasarkan hasil tes urin. Yusri menyebut Nia Ramadhani mengaku telah mengkonsumsi sabu sejak 5 bulan terakhir. Dia membeli barang haram tersebut dari seseorang seharga 1,5 juta rupiah. Kita tes urin ketiganya positif, pungkasnya. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membeberkan motif Nia Ramadhani dan Ardi Bakri mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kombes Yusri mengatakan alasan keduanya melakukan perbuatan terlarang itu lantaran beban kerja yang banyak. Pengakuannya tekanan kerja yang banyak itu alasan klasik, kata Yusri di Polres Jakarta Pusat Kamis 8 Juli. Diketahui sejumlah saham perusahaan grup Bakri melemah setelah Ardi Bakri dan Nia Ramadhani ditangkap aparat kepolisian atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba Kamis 8 Juli. Salah satu usaha Bakri di bidang media misalnya PT Visi Media Asia Tbk atau FIFA terjun 3,51% pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini. FIFA dibanderol Rp55 per saham, turun dari pembukaan perdagangan di level 57. Investor asing melakukan aksi beli bersih sebesar 6,45 miliar rupiah. PT Intermedia Capital Tbk atau MDIA, usaha media Bakri lainnya juga lesu. Emiten terkoreksi 1,61% ke posisi Rp61 per saham. Hal serupa turut terjadi pada usaha di sektor perkebunan. PT Bakri Sumatera Plantations Tbk terpantau anjlok 1,8% untuk periode sama dan ditutup di posisi 109. Namun pelaku asing masih melakukan beli sebesar 1,39 miliar rupiah. Di sektor energi ada PT Energi Mega Persada Tbk yang ikut melemah 0,83% jadi Rp120 per saham. Pelaku asing melepas 337,89 miliar kepemilikan di ENRG. Di sisi lain, beberapa saham keluarga Bakri lainnya tidak bergerak alias berstatus saham gocap, seperti PT Bakri Land Development Tbk, PT Bakri Telekom Tbk, dan PT Bakri & Brothers Tbk. Sementara masih ada perusahaan Bakri yang diapresiasi pasar, PT Bumi Resource Tbk terpantau menguat 1,69% ke level 60. Kemudian PT Bumi Resource Minerals Tbk naik 2,8% menjadi Rp110. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan penangkapan Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri. Dalam penangkapan ini, polisi turut menemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun belum diketahui total beratnya. Saya membenarkan NR dan AB, sementara dilakukan di Polres Jakpus, katanya Kamis 8 Juli. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.